Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Yoyo Alfi, inilah Intai Info Santai. Halo Sobat, apakah Sobat tahu mengenai tanaman porang? Atau justru di sekitar rumah Sobat banyak ditanami porang? Atau sebenarnya Sobat pernah lihat tanaman ini tapi nggak tahu namanya? Daripada bingung, yuk simak info santai berikut ini. Sobat, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Bukan hanya karena kunjungan tersebut Presiden untuk pertama kali menggunakan pesawat kepresidenan yang baru dicat warna merah putih, melainkan juga karena dalam kunjungan tersebut Presiden meninjau industri pengolahan porang yang digadang-gadang memiliki prospek cerah untuk komoditas ekspor Indonesia. Publik kemudian banyak yang penasaran mengenai tanaman porang dan bagaimana cara budidayanya. Bahkan banyak juga yang mulai tergiur potensi keuntungannya yang besar dari budaya porang. Jadi Sobat, porang adalah tanaman jenis umbi-umbian yang tergolong ke dalam jenis Amorphophallus mulleri blume. Karena masih tergolong umbi-umbian, maka porang ini bisa dijadikan makanan alternatif pengganti nasi. Di dalam umbi porang ini mengandung zat glukoman atau zat dalam bentuk gula kompleks dan serat larut yang berasal dari ekstrak akar tanaman. Selain itu, porang juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, kristal kalsium oksalat, alkaloid, dan serat pangan. Salah satu penyebab tanaman ini jauh lebih mahal dibandingkan jenis umbi-umbian lainnya adalah karena kandungan glukoman dan kalsiumnya tinggi. Komoditas satu ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Selain digunakan bahan pangan, porang juga bisa dijadikan bahan baku kosmetik, lem, jeli, penjernih air, hingga bahan komponen pesawat terbang loh Sobat. Di negara-negara kawasan Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Korea, tepung porang biasa diolah menjadi bahan makanan seperti koyaku, shirataki, sosis, mie, dan penstabil es krim. Karena manfaatnya yang banyak tersebut, porang kemudian menjadi komoditas yang lumayan mahal di pasaran. Harga porang basah berkisar antara 10 hingga 13 ribu rupiah, sedangkan harga porang kering berkisar antara 55 hingga 65 ribu per kilo. Harga tersebut terus mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan pasar. Menurut Presiden Jokowi, pengembangan porang beserta produk turunannya memiliki potensi yang sangat besar dan pasar yang masih terbuka lebar, terlebih memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasar ekspor. Cara pembudidayaan tanam ini cukup mudah Sobat. Porang bisa tumbuh di daerah dengan ketinggian 0 hingga 700 mdpl. Namun akan lebih baik jika ditanam pada ketinggian 100 hingga 600 mdpl dan dengan intensitas cahaya 60 hingga 70%. Untuk menanam porang diperlukan tanah yang gembur atau subur dan tidak becek. Akan lebih baik jika tekstur tanahnya lempung, berpasir dan bersih dari alang-alang. Tanaman ini lebih baik ditanam saat musim hujan. Sebelum menanam porang di lahan miring, perlu disiapkan lahannya dengan cara pertama-tama dibersihkan dari semak liar atau gulma. Lalu kemudian dibuat guludan selebar 50 cm dengan tinggi 25 cm dan panjangnya disesuaikan dengan lahan tempat menanam. Jika ditanam pada lahan datar, lahan dibersihkan tidak perlu diolah, lalu dibuat lubang tempat ruang tumbuh bibit yang dilaksanakan pada saat penanaman. Cara menanam porang juga sangat sederhana, yakni pertama, masukkan bibit porang yang telah disiapkan ke dalam lubang tanaman yang sudah disiapkan. Kedua, berikan pupuk-pupuk dasar sebelum umbi porang ditanam menggunakan pupuk bokasi atau kompos 0,5 kg per lubang dicampur dengan topsoil. Sementara untuk bibit katak, gunakan pupuk bokasi atau kompos dicampur dengan tanah sekitar. Kemudian perlu diperhatikan bahwa letak bakal tunas tanaman porang harus menghadap ke atas. Kemudian pada setiap lubang tanah yang telah disiapkan tersebut harus diisi satu bibit porang dengan jarak tanaman antara 1 kali 1 meter. Setelah selesai, tutup kembali lubang dengan tanah setebal 3 cm. Untuk perawatan tanaman ini juga tidak memerlukan perawatan khusus, yakni cukup dilakukan penyiangan secara rutin untuk membersihkan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Selain itu juga perlu pemupukan agar tanaman tumbuh subur. Porang juga merupakan tanaman yang butuh naungan. Oleh karena itu, Sobat perlu melakukan pemeliharaan terhadap pohon perlindungan agar pohon pelindung dan tanaman porang dapat tumbuh dengan baik. Porang dapat dipanen untuk pertama kali setelah umur tanaman mencapai 2 tahun. Setelah itu, tanaman dapat dipanen setahun sekali tanpa harus menanam kembali umbinya. Umbi yang dipanen adalah umbi besar yang beratnya lebih dari 2 kg per umbi. Sedangkan umbi yang masih kecil ditinggalkan untuk dipanen pada tahun berikutnya. Budidaya porang ini sangat menjanjikan. Dalam area 1 hektar lahan bisa menghasilkan sekitar 15 hingga 20 ton porang setiap panen.
Bayangkan saja berapa keuntungan yang bisa dihasilkan. Tentu saja sangat menggiurkan ya sobat. Nah, gimana nih sobat? Tertarik nggak untuk menanam tanaman porang? Atau mungkin berminat untuk bisnis porang? Atau mungkin sobat Intai ada yang sudah berbisnis porang? Tulis di kolom komentar ya. Tidak terasa saya sudah menemani sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.